Kabar dalam Taurat dan Injil tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam tradisi Yahudi, nubuat tentang seorang nabi yang akan datang setelah Musa sudah dikenal sejak lama. Kitab Ulangan, Deuteronomi, pasal 18 ayat 18 mencatat janji Allah kepada Bani Israel. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ulama tafsir memahami kalimat, dari antara saudara mereka, sebagai menunjuk kepada keturunan Nabi Ismail, saudara dari Nabi Ishak. Dan dari keturunan Nabi Ismail inilah lahir Nabi Muhammad SAW. Nubuat itu menjadi salah satu bukti kuat bahwa kedatangan beliau memang sudah digariskan sejak zaman Taurat. Selain Taurat, Injil juga menyimpan kabar tentang Nabi Muhammad SAW. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16, Nabi Isa alaihissalam berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Dalam bahasa Yunani kuno, kata yang digunakan adalah paraklet. Sebagian menafsirkan sebagai penghibur atau penolong. Tetapi sebagian besar ulama muslim meyakini bahwa kata itu menunjuk kepada Ahmad, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Asy-Syaff ayat 6. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. Dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Dengan demikian, Nabi Isa sendiri sudah mengabarkan kepada kaumnya tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Riwayat menyebutkan bahwa beberapa pendeta dan rahib Yahudi menyimpan teks-teks tua yang jelas menggambarkan kedatangan seorang nabi di tanah Arab. Namun, banyak dari mereka menyembunyikan kabar itu demi menjaga kedudukan dan pengaruh. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 146, Al-Quran sendiri mengecam sikap ini. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka mengenalnya, Muhammad, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi segolongan dari mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa tanda-tanda kenabian Muhammad SAW sebenarnya sangat jelas dalam kitab suci sebelumnya. Maka, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, sebagian ahli kitab langsung sadar bahwa janji Allah telah tiba. Mereka berkata, "Inilah Nabi yang ditunggu-tunggu. Inilah dia yang disebut dalam Taurat dan Injil." Walaupun banyak yang ingkar karena kesombongan, ada pula yang beriman dengan tulus. Di antaranya adalah Abdullah bin Salam, seorang rabi Yahudi di Madinah, yang masuk Islam karena mengenali sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad SAW sesuai kitab suci mereka. Dengan demikian, kelahiran Nabi Muhammad SAW sesungguhnya adalah jawaban dari nubuat yang sudah dijanjikan dalam Taurat dan Injil. Kitab-kitab suci itu seakan menjadi saksi bahwa di tanah gersang Makkah, lahirlah seorang nabi penutup yang akan membawa cahaya ke seluruh dunia. Doa dan firasat para rahib dan pendeta Nasrani. Pada abad ke-6 Masehi, agama Nasrani sudah menyebar luas di Syam, Palestina, Irak, dan sebagian wilayah Arab. Namun, banyak dari mereka yang kehilangan kemurnian ajaran Nabi Isa alaihissalam. Sebagian besar sudah terjerumus dalam perpecahan sekte, perselisihan teologi, bahkan kekuasaan gereja sering bercampur dengan politik Romawi. Meski begitu, masih ada pendeta dan rahib jujur yang setia menjaga firman dalam kitab Injil yang asli. Mereka menanti dengan penuh harap kedatangan seorang nabi yang dijanjikan. Dalam kitab-kitab mereka disebutkan akan lahir seorang paraklet, utusan terakhir yang akan menyempurnakan risalah sebelumnya. Ketika tanda-tanda kelahiran Nabi SAW muncul di Makkah, sejumlah rahib di wilayah Syam merasakan firasat yang kuat. Mereka berdoa siang dan malam agar dipanjangkan umur sehingga dapat menyaksikan sendiri Nabi terakhir itu. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa seorang rahib bernama Bahira melihat cahaya besar di langit ke arah Hijaz. Ia berkata kepada murid-muridnya,
Sesungguhnya ini adalah cahaya kenabian. Hari ini lahir nabi terakhir yang dijanjikan. Kabar itu tersebar dari biara ke biara, dari rahib ke rahib. Tetapi sebagian dari mereka memilih menyembunyikannya karena takut kepada penguasa Romawi atau karena takut kehilangan pengaruh. Dalam beberapa catatan sejarah, ada pendeta Nasrani di Irak yang melihat bintang terang pada malam kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata kepada kaumnya, "Bintang ini tidak pernah muncul kecuali ketika seorang Nabi Agung lahir. Dan malam ini, Nabi terakhir telah datang." Firasat ini menggetarkan hati sebagian kecil umat Nasrani yang masih murni imannya. Mereka sadar, suatu saat nanti akan lahir seorang Nabi yang membawa risalah universal, melampaui batas suku dan bangsa. Sebagian kafilah Arab yang berdagang ke Syam mendengar kabar dari para rahib itu. Mereka pulang ke Hijaz sambil menceritakan. Ada pendeta yang mengatakan telah lahir Nabi di Makkah. Mereka melihat cahaya kenabian dari arah Ka'bah. Walaupun Quraisy tidak serta-merta percaya, kabar ini menjadi buah bibir di pasar Ukas dan pertemuan suku-suku. Para rahib, dengan doa dan air mata, menyadari, penutup para nabi telah lahir di tanah Arab. Kegelisahan para ahli kitab di Yasrib. Yasrib yang kelak dikenal sebagai Madinah Al-Munawwaroh adalah kota yang unik pada masa kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana tinggal 3 kelompok besar, kaum Yahudi, suku Aus, dan suku Khazraj. Kaum Yahudi sudah menetap lama di Yasrib, dan mereka memiliki sinagog, kitab Taurat, serta para rabi yang dihormati. Mereka sering membanggakan diri di hadapan suku Aus dan Khazraj dengan mengatakan, "Akan datang seorang nabi terakhir. Kami akan mengikutinya. Lalu bersama nabi itu kami akan mengalahkan kalian sebagaimana kaum Ad dan Iram telah binasa." Ucapan itu diulang-ulang, sehingga kaum Aus dan Khazraj hafal benar tentang nubuat kedatangan nabi penutup. Namun, malam ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, terjadi kegelisahan besar di kalangan Yahudi Yasrib. Sebagaimana telah disebut sebelumnya, langit memperlihatkan tanda-tanda aneh. Di Yasrib, beberapa rabi Yahudi sedang memerhatikan langit. Mereka melihat bintang yang biasa mereka jadikan patokan nubuat muncul di arah Hijaz, Makkah. Seorang rabi yang sangat tua berdiri di depan kaumnya lalu berkata, "Malam ini, Nabi terakhir telah lahir. Bintang yang menjadi tandanya telah muncul. Kalian harus tahu, misinya akan menguasai seluruh jazirah ini." Kabar itu segera tersebar. Orang-orang Yahudi menjadi cemas, karena mereka berharap Nabi itu lahir dari kalangan mereka sendiri, bukan dari bangsa Arab yang mereka anggap rendah. Dalam Taurat dan Injil yang masih asli, ada nubuat tentang seorang utusan terakhir. Di antaranya ciri-ciri itu adalah, ia akan lahir di tanah kering, bukan di negeri subur. Ia akan membawa agama yang lurus, menyembah Tuhan yang esa tanpa sekutu. Ia akan memimpin umat yang kuat dalam jihad dan ibadah. Rabi Yahudi di Yasrib mengenali ciri-ciri ini. Ketika mendengar tanda-tanda langit, mereka tahu bahwa nubuat itu telah nyata. Namun hati mereka bergejolak, antara menerima kebenaran atau menolak karena fanatisme kesukuan. Banyak Yahudi di Yasrib sebenarnya tidak mau mengakui secara terbuka bahwa Nabi terakhir lahir. Mereka khawatir, jika mengakuinya, maka kepemimpinan dan pengaruh mereka akan hilang. Tetapi jauh di lubuk hati, mereka tahu bahwa malam itu adalah malam istimewa. Kaum Aus dan Khazraj mendengar kegelisahan para rabi Yahudi itu. Mereka heran, sebab biasanya kaum Yahudi sangat sombong dengan nubuat tersebut, tetapi kali ini mereka justru terlihat takut. Sejak malam itu, sebagian orang Aus dan Khazraj menyimpan harapan, jika benar Nabi itu datang, kami akan mengikutinya sebelum kaum Yahudi mendahului kami. Inilah yang kelak memudahkan mereka menerima Islam ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, karena benih keyakinan itu sudah tumbuh sejak malam kelahiran beliau.